Kami melewati sebuah tikungan kecil yang lebih tajam. Pohon di kiri tampak seperti dinding hitam. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya kami. Saya merasa mobil ini seperti terisolasi dari segala sesuatu yang lain. Tidak ada suara motor lain. Lampu yang tadi mengikuti di belakang sudah tidak terlihat sejak saya belok kiri. Mungkin orang itu lurus saja, atau mungkin memang cuma kebetulan. Rina menggeser tangannya sedikit. "Mas, bawa air minum tidak? Saya agak haus." Ada botol air mineral setengah isi di konsol tengah. Saya mengambilnya dengan tangan kanan dan memberikannya ke arahnya. Jari-jari kami bersentuhan sebentar saat dia menerima botol itu. Kulitnya dingin, bukan dingin seperti orang yang kedinginan di malam hari. Dingin seperti logam yang baru diangkat dari tempat sejuk jari-jarinya. Menyentuh punggung tangan saya lebih lama dari yang seharusnya, seolah tidak terburu-buru melepaskan. "Terima kasih, Mas," katanya pelan. Suaranya hampir berbisik. Napasnya terasa dingin juga saat dia mengucapkan kata itu. Meski jarak kami tidak terlalu dekat, saya menarik tangan kembali ke setir. Bau parfumnya semakin kuat sekarang. Manis seperti melati yang terlalu banyak, tapi di baliknya ada sesuatu yang lain, samar, tajam, seperti bau besi yang agak berkarat, atau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sudah lama tidak terkena udara. Saya menciumnya lebih jelas saat dia membuka tutup botol dan minum. Bunyi air yang masuk ke mulutnya terdengar terlalu nyaring di dalam mobil yang sunyi ini, seperti suara yang sengaja dibuat pelan, tapi tetap terdengar. Dia menutup botol lagi dan meletakkannya kembali di konsol tangan. Saya masih terasa dingin di tempat jarinya menyentuh tadi. Kami melewati sebuah tikungan kecil yang lebih tajam. Pohon di kiri tampak seperti dinding hitam. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya kami. Saya merasa mobil ini seperti terisolasi dari segala sesuatu yang lain. Tidak ada suara motor lain. Lampu yang tadi mengikuti di belakang sudah tidak terlihat sejak saya belok kiri. Mungkin orang itu lurus saja, atau mungkin memang cuma kebetulan. Rina menggeser tangannya sedikit. "Mas, bawa air minum tidak? Saya agak haus." Ada botol air mineral setengah isi di konsol tengah. Saya mengambilnya dengan tangan kanan dan memberikannya ke arahnya. Jari-jari kami bersentuhan sebentar saat dia menerima botol itu.
Kulitnya dingin, bukan dingin seperti orang yang kedinginan di malam hari. Dingin seperti logam yang baru diangkat dari tempat sejuk jari-jarinya. Menyentuh punggung tangan saya lebih lama dari yang seharusnya, seolah tidak terburu-buru melepaskan. Terima kasih, Mas, Katanya pelan, suaranya hampir berbisik. Napasnya terasa dingin juga saat dia mengucapkan kata itu. Meski jarak kami tidak terlalu dekat, saya menarik tangan kembali ke setir. Bau parfumnya semakin kuat sekarang, manis seperti melati yang terlalu banyak. Tapi di baliknya ada sesuatu yang lain, samar, tajam, seperti bau besi yang agak berkarat, atau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sudah lama tidak terkena udara. Saya menciumnya lebih jelas saat dia membuka tutup botol dan minum bunyi. Air yang masuk ke mulutnya terdengar terlalu nyaring di dalam mobil yang sunyi ini, seperti suara yang sengaja dibuat pelan, tapi tetap terdengar. Dia menutup botol lagi dan meletakkannya kembali di konsol tangan. Saya masih terasa dingin di tempat jarinya menyentuh tadi.